semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini renungan Kak Masta berjudul Dari Ulat Menjadi Kupu-Kupu. Ada seorang pelukis terkenal namanya Leonardo da Vinci. Dia hendak melukis perjamuan malam Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya. Dengan susah payah dia mencari dan menemukan orang sebagai model Yesus. Namun pada saat dia hendak melukiskan wajah Judas, Da Vinci lebih susah lagi mencarinya sesuai dengan karakternya. Menggambarkan perangai Yudas yang licik, serakah, dan jahat. Dia masuk ke dalam penjara-penjara untuk melihat wajah-wajah penjahat. Tetapi tidak bisa ditemukannya juga. Tidak ada yang cocok. Dia pergi ke lorong-lorong gelap, tempat berkumpulnya para penjahat dan penodong, tidak juga ditemukannya. Setelah 3 tahun pencariannya, pada suatu hari dia menemukan sosok yang cocok. Ada seorang laki-laki duduk di pinggir selokan. Wajahnya begitu lusuh dan begitu kotor. Dia memegang botol kosong dan pandangan matanya juga kosong. Da Vinci lalu menjelaskan kepada orang itu apa maksud tujuan dia dan mengajukan pembayaran yang menarik. Kemudian mereka pergi ke studionya dan Da Vinci mempersiapkan peralatan melukisnya. Tapi tiba-tiba orang itu menangis terseduh-seduh. Tentu saja Da Vinci terkejut dan heran. Sambil terisak-isak orang itu berkata, "Tuhan tidak mengenal saya. 3 tahun yang lalu saya duduk di kursi ini sebagai model Yesus dan hari ini saya menjadi model Yudas. Oh, begitu dalamnya saya jatuh miskin. Dulu saya model Kristus, sekarang saya model pengkhianat." Ternyata Da Vinci tidak mengenal orang itu. Orang itu 3 tahun lalu adalah model Tuhan Yesus, adik-adik. Adik-adik, manusia memang bisa berubah. Perubahan itu bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Perubahan bisa menuju kepada 2 arah. Ke arah lebih tinggi dan juga ke arah lebih rendah. Perubahan bisa juga berarti kemajuan. Dan kemunduran juga bisa. Yang berguna tentunya perubahan ke arah yang kebaikan. Dan kemajuan yang perubahan kepada arah yang lebih tinggi. Adik-adik, perubahan yang dimaksud sini bukan perubahan secara fisik ya. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksudkan oleh Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini berakar sama dengan kata metamorfosis. Itu sebuah istilah ilmu hayat atau ilmu alam yang berarti proses perubahan wujud. Contoh dekatnya adalah ulat menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Adik-adik, metamorfosis yang dimaksud di sini adalah transformasi atau perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi lagi. Agaknya itulah yang menjadi penekanan dari Paulus, yaitu agar kita berkembang dan berubah wujud ke tahap yang lebih baik, lebih tinggi. Tahap apakah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Apa yang dimaksud dengan budi? Budi berarti pikiran, akal budi, pola berpikir. Kak Masta, kamu kan masih anak-anak. Iya, di dalam prosesmu nanti adik-adik kamu akan bertumbuh. Dan biarlah secara fisikmu bertumbuh juga, pola berpikirmu juga akan bertumbuh. Itulah perubahan wujud yang dimasukkan Paulus, yaitu agar pola berpikir kita berkembang ke tahap-tahap yang lebih baik dan lebih matang. Dalam ayat ini juga Paulus menjelaskan dampak dari perkembangan tersebut, yaitu kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pola berpikir yang baik memang mengarah kepada mentaati Allah dan mendatangkan kebaikan kepada semua orang. Adik-adik, hidup adalah metamorfosis. Tuhan mau kita berubah dan berkembang ke tahap-tahap yang lebih luhur dan lebih baik. Tuhan mau kamu dalam proses pertumbuhanmu berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Ulat memang menjijikkan, tidak enak dipandang, kerjanya makan daun setiap hari. Ternyata dapat berkembang menjadi kupu-kupu yang indah. Itulah indahnya hidup. Hidup bisa menjadi proses perubahan dan perkembangan. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan juga pola berpikir seorang Judas menjadi pola berpikir Kristus. Demikian renungan kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami bisa berubah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
Yesus memberkati. Shalom.